Udah bisa berdua. Ya. State of the art-nya antara literatur systematic literatur review atau biasa disingkat dengan SLR dengan state of the art-nya critical review itu berbeda. Kalau SLR, Anda harus tahu riwayat perkembangan orientasi penelitiannya. Misalkan ya, ini kami mengambil tentang sikap tanggung jawab, penanaman sikap tanggung jawab di siswa sekolah dasar. Karena memang topik ini paling banyak dibahas oleh mahasiswa. Biasanya mahasiswa mengkaitkan tanggung jawab itu dengan media, tetapi ternyata Ibu tidak menemukan atau belum kali ya, belum menemukan satu artikel pun yang mengaitkan antara media pembelajaran digital dengan penanaman sikap tanggung jawab. Ya, mungkin kita bisa katakan kepada kebaruan penelitian ya, tetapi bisa juga mungkin sebetulnya tidak ada keterkaitan antara media digital dengan penanaman sikap tanggung jawab. Itu yang agak cukup menyulitkan Ibu di dalam mencari state of the art-nya. Makanya media digitalnya Ibu hilangkan terlebih dahulu. Nah, ketika kita berbicara state of the art itu seperti rekam jejak ya, artinya rekam jejak penelitian dari tanggung jawab itu dimulai sudah ada di tahun 1990. Jadi kamu harus mencari penelitian awal yang berbicara tentang bidangmu itu dimulai dari tahun berapa? Misalkan kayaknya kalau 80-an Ibu sanksi ya. Kalau 80-an mungkin media internet itu belum ada. Di tahun 90 Ibu sudah menemukan satu artikel. Berarti asumsinya penelitian di tahun 90 itu sudah bisa masuk ke dalam internet. Coba kamu cari dulu tahun 80-an, tahun 90-an. Itu yang tugas yang pertama. Setelah kamu cari penelitian yang berkisar di tahun 1990-an, kamu bedah penelitian itu. Bedahnya dilihat dari mana? Dari temanya. Satu dekade dilihat, 10 tahun terakhir, 10 tahun awal, 90 sampai 2000. Yang membicarakan tentang gamifikasi, yang membicarakan tentang dampak pembelajaran online itu cenderungannya mereka berbicara apa gitu ya. Kalau misalkan tahun 90 belum pernah ada yang membahas mengenai pembelajaran online, nggak perlu dicari tahun 90, naikkan ke tahun 2000. Berarti asumsinya awal penelitian mengenai pembelajaran online itu baru diketahui di tahun 2000. Jadi bergantung pada arah orientasi penelitian awalnya. Karena tanggung jawab itu adalah topik penelitian yang sudah banyak dibahas, sehingga di tahun 90 dan Ibu cek kemudian di penelitian di tahun 2009 itu menunjukkan tidak ada perbedaan kiblat penelitian. Kita bahasakan kiblat ya, kita bahasakan sebagai arah penelitian. Jadi mau penelitian tahun 90 maupun penelitian tahun 2009 itu menunjukkan arah penelitian tanggung jawab yang sama. Samaannya dilihat dari apa? Sama-sama membahas tentang rasa tanggung jawab pribadi guru untuk hasil pendidikan siswa mereka. Tetapi ketika misalkan di dalam perjalanan 1990, lalu kemudian di tahun 1998 Anda menemukan satu artikel penelitian yang kiblatnya bukan tentang tanggung jawab pribadi guru untuk hasil pendidikan siswa, maka stop. Ya, artinya bahwa tahun 90 sampai sebelum tahun 98 arah penelitian itu seperti ini. Lalu kemudian di tahun 98 sampai berikutnya arah penelitiannya sampai apa? Ya. Contoh misalkan mobile learning. Mobile learning itu ada di tahun 2000. Tetapi di tahun 2000 sampai 2010
orientasi penelitian terkait mobile learning itu baru hanya berbicara sebagai alat atau sebagai tools teknologi di dalam pembelajaran pendidikan tinggi. Baru kemudian 2010, 2015 orang banyak membahas mengenai mobile learning untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, ya. Lalu kemudian orientasinya berbeda lagi di tahun 2015 ke atas. Ternyata mobile learning ini sudah tidak dicari penelitiannya yang dapat meningkatkan hasil belajar. Orang cenderung mencari kenapa mobile learning itu bisa meningkatkan hasil belajar. Manajemen pembelajaran yang bagaimana yang ada di dalam mobile learning yang dapat meningkatkan hasil belajar. Dan membutuhkan waktu seharian untuk ibu mencari state of the art ini. Kenapa? Karena kita mau memeta-metakan. Jadi, nanti Ibu berikan strategi. Ketika Anda menemukan satu artikel, catat tahunnya, misalkan tahun 93. Dicatat 93, artikel A, kamu tandain dia dengan diberikan nama artikel A, filenya aja ya. A 1993, dia orientasinya ke arah mana? Ya, apa hasil satu kalimat? Jadi nggak usah dibuat banyak-banyak hasil penelitiannya, tapi cukup satu kalimat saja dalam penelitian itu. Dia itu sebetulnya membahas tentang apa sih, gitu. Kamu tuliskan. Lalu kemudian cari lagi artikel di tahun berikutnya atau di tahun sebelumnya. Kamu tuliskan lagi artikel B. Artikel B itu terjadi di tahun berapa? Di tahun 2000. Di tahun 2000 dia sudah mengatakan apa? Oh, ternyata mengatakan arah penelitian yang lainnya. Maka itu dipindahkan kepada golongan artikel kelompok berikutnya. Begitu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat dari tanggung jawab, semua penelitian selama 1 dekade itu cenderungnya hanya bilang bahwa tanggung jawab pribadi guru. Jadi guru itu bertanggung jawab untuk hasil pendidikan siswa-siswanya. Bagaimana guru itu mampu memberikan pembelajaran yang berkualitas pada siswanya. Kecenderungannya semua penelitiannya berbicara tentang itu. Nah, lalu kemudian Ibu menemukan sekitar tahun 2014 ya, mungkin ada lagi sebelumnya tapi belum Ibu temukan. Di tahun 2014 si Helker sama Wosnitsa ini dia tidak lagi melakukan penelitian terkait tanggung jawab pribadi guru untuk hasil pendidikan siswa, tetapi dia melihat tanggung jawab dari sisi profesionalitas guru. Supaya guru itu profesional, tanggung jawab apa sih yang harus dimiliki? Tapi orientasinya ini bisa Anda tambahkan di sini. Kita bisa lihat bahwa seluruh sumber referensi artikel-artikel ini masih mengarah kepada tanggung jawab guru, belum membahas mengenai tanggung jawab siswa. Itu bisa ditambahkan analisis berikutnya. Nah, lalu kemudian Ibu temukan di tahun 2013 ternyata ada yang membahas penelitian lainnya, itu tidak masalah. Tetap saja kita ambil, tapi kita letakkan di golongan artikel kelompok ketiga. Di golongan artikel kelompok ketiga, orang-orang itu sudah melakukan penelitian terkait penanaman sikap tanggung jawab, mengarahnya pada penggunaan apa? Mengarahnya pada penerapan apa? Artinya orang-orang tuh sudah berpikir, oh ternyata sikap tanggung jawab itu penting dan kita perlu harus menanamkan sikap tanggung jawab melalui ada yang mengusulkan tentang strategi pembelajaran non kurikuler, ini menurut si Carpenter, ada yang mengatakan penanaman strategi pembelajaran menurut peer-to-peer teaching, ini menurut Story, ada juga yang melakukan pengusulan ya atau hasil penelitian penanaman tanggung jawab terkait dengan keberadaan program di sekolah ini menurut si Carbonero ya. Nah, setelah nanti Anda melihat pada hasil penelitian yang sudah Anda paparkan secara umum saja ya, secara garis besarnya mereka cenderungnya ke arah mana, kemudian Anda cari satu tugas berikutnya, adakah penelitian atau artikel jurnal yang membahas mengenai systematic literature review. Ibu tidak menemukan satu pun artikel yang membahas mengenai systematic literature review untuk sikap tanggung jawab siswa sekolah.
Tetapi kita tidak boleh mengatakan bahwa tidak ada, ya, tidak ada penelitian yang membahas systematic literature review. Khawatirnya ada, tapi Anda tidak menemukan. Sehingga setelah Anda menjelaskan mengenai state of the art dan kemudian di stabilo hijau ini adalah kebaruan penelitian, Anda cukup bilang bahwa masih sedikit yang membahas mengenai systematic literature review dalam bidang penanaman sikap tanggung jawab. Masih sedikit systematic literature review yang menjelaskan tentang dampak pembelajaran online, ya. Jadi kita pakai katanya masih sedikit. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika ada satu artikel yang di mana dia sudah membahas mengenai SLR tentang topik yang sudah Anda teliti, Anda harus bisa menemukan dan Anda menjelaskan di bagian state of the art-nya di paragraf sebelumnya bahwa ada satu artikel yang sudah membahas SLR tetapi mengarahnya atau condongnya dia ke arah mana. Misalkan dia bisa melihat dari pembatasan artikel yang dilakukan di dalam artikel tersebut. Apakah misalkan dia baru dibatasi hanya dari tahun 2005 sampai tahun 2015, maka Anda bisa katakan bahwa pembatasan artikel Anda dari tahun 2015 sampai tahun 2022 lebih up to date, lebih mutakhir, itu tidak apa-apa. Atau bisa juga, selain dari pembatasan artikel penelitian yang sudah ada di SLR sebelumnya, Anda bisa juga lihat dari tujuan penelitian SLR di penelitian sebelumnya. Tujuan penelitian di SLR sebelumnya, dia membahas mengenai apa? Dan Anda melihat orientasinya pada apa. Itu juga bisa dilakukan. Yang penting adalah ketika Anda sudah melakukan state of the art, Anda wajib menjelaskan mengenai kebaruan penelitian Anda, sehingga Anda tutup nanti bahasa itu tentang bahwa kenapa penelitian itu menjadi penting dan menarik untuk dilakukan. Ini adalah statement akhir dari pendahuluan Anda. Setelah kita membuat statement akhir dari pendahuluan, kita membuat tujuan penelitian. Anda cross check kembali. Anda lihat kembali state of the art yang sudah Anda buat tadinya, itu dia orientasinya mengarah kemana? Ada yang bisa sama-sama nggak diklasifikasikan? Misalkan contoh, ketika ini ibu cuma mencontohkan untuk Anda ya, karena ibu belum ada artikel cukup lengkap terkait hal ini. Ibu hanya mencontohkan misalkan asumsi ibu. Ibu menemukan artikel-artikel yang membahas mengenai sikap tanggung jawab siswa seperti apa, profil tanggung jawab siswa sekolah dasar. Maka kita bisa katakan tujuan pertama dari SLR adalah untuk mengidentifikasi sikap tanggung jawab yang dilakukan oleh siswa sekolah dasar. Maka nanti setelah hasil penelitian itu di tabel state of the art bisa tambahkan satu kolom. Masukkan aja judulnya misalkan pengelompokan atau temanya. Masukkan dia ke dalam tema-tema. Atau kita katakan sebetulnya itu analisis tema ya Pak Endang ya. Pengkategorisasian itu sudah mulai ada di situ ya. Nah, nanti nomor 2. Setelah kita mengidentifikasi profil dari tanggung jawab siswa sekolah dasar, berikutnya Ibu berangan-angan aja. Ibu berasumsi Ibu menemukan yang namanya artikel-artikel yang membahas mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penanaman sikap tanggung jawab. Itu kembali lagi dikelompokkan artikel-artikel itu, ya. Lalu kemudian berikutnya kita mau menganalisis artikel publikasi dalam kurun tahun 2010 misal sampai 2022 berkaitan dengan penanaman sikap tanggung jawab itu, kecenderungan metode penelitiannya, kecenderungan tujuan penelitiannya, kecenderungan hasil penelitiannya dia mengarah kepada apa. Itu juga bisa dilakukan. Di sini misalkan Ibu tambahkan tujuan, metode, dan hasilnya. Keempat, Ibu berangan-angan atau menghayalkan bahwa akan ketemu artikel tentang kekuatan dan keterbatasan dari metode atau teknik penanaman sikapnya seperti apa. Pada intinya, sebuah SLR itu sebaiknya tidak hanya memiliki 2 tujuan penelitian, tetapi wajib ada minimal
3 penelitian ya berdasarkan hasil pengamatan kemarin. Nah, pertanyaannya sekarang, bolehkah Anda membuat tujuan penelitian yang berbeda? Jawabannya boleh. Banyaknya tujuan penelitian yang ada di sini itu akan mengarahkan Anda kepada hasil dan pembahasan. Jadi kalau tujuan penelitiannya ada 4, maka hasil dan pembahasannya pun juga nanti akan ada 4 data yang harus Anda cari. Kalau misalkan Heni beda dengan Siwi, beda dengan Fahri, nggak apa-apa, beda-beda. Tapi yang perlu dilihat, lihat dulu tujuannya mengarah ke mana. Jangan sampai Fahri salah lihat tujuannya dia buat apa, hasilnya buatnya yang seperti tujuannya si Heni. Ya, jadi masing-masing dari kita itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan, bergantung pada artikel yang sudah Anda temukan. Ya, nah tugas minggu depan itu Anda berakhir sampai tujuan penelitian dan kita akan lakukan coaching klinik kembali untuk itu. Nah, kemudian kami, Bapak sama Ibu, sengaja mencari artikel yang ada, sengaja mencari jurnal yang template-nya meminta literatur review. Karena kayaknya ada beberapa teman yang ada literatur review ya. Kalau nggak salah Fahri ya. Fahri itu ada literatur review-nya atau tidak? Nah, nanti kalau jadi bagi teman-teman yang ada literatur review, jangan khawatir. Karena Ibu sudah mencari template yang ada literatur review, jadi ketika nanti kalian menuliskan literatur review, kamu ada pedomannya lagi ya. Bisa aja sebetulnya Ibu nggak usah nyari jurnal yang ada literatur review, tapi kasihan kamu nanti kan nggak punya gambaran seperti apa literatur review. Dan kita memberikan kesempatan kepada teman-teman yang mengerjakan literatur review, berarti kan ada masa tunggu nih. Setelah Anda yang pendahuluan udah selesai, kan yang literatur review dia lanjut literatur review, kita hargai mereka, kita tunggu mereka dulu 1 minggu, 2 minggu. Setelah teman-teman yang punya literatur review selesai, baru kita lanjutkan kepada metodologi. Jadi pada intinya kita mulai bareng-bareng, selesai pun kita akan bersama-sama. Nah, untuk ini literatur review di dalam artikel Scopus itu tidak berbicara seperti skripsi. Kalau skripsi kita kenal hakikat ya, atau the nature of gitu kan, the nature of responsibility in elementary school. Nggak kayak gitu kalau sekarang ya. Jadi kalau sekarang itu Anda menjelaskan konsep. Konsepnya itu seperti apa? Misalkan konsepnya itu berbicara tentang tanggung jawab di masa anak-anak. Kita menjelaskan tanggung jawab di masa anak-anak. Hanya saja bedanya teori yang dijelaskan di dalam SLR itu beda dengan teori artikel Scopus yang Anda menggunakan misalkan metode pengembangan atau metode eksperimen, beda. Kalau di metodenya SLR, teori tanggung jawab di masa anak-anak, Anda harus melihat hasil penelitian A, dia itu membuat tanggung jawab masa anak-anak itu kriterianya apa? Mengarahnya kepada apa? Anda analisis. Lalu kemudian ada lagi di tahun berapa itu dia mengarah namanya tanggung jawab masa anak-anak itu apakah profilnya berbeda dengan tahun sebelumnya, itu dianalisis. Dan kemudian Anda cari artikel-artikelnya ada berapa banyak yang membahas mengenai tanggung jawab di masa anak-anak. Itu juga Anda akan bahas di dalam sini. Nah, berikutnya lalu yang kedua itu adalah tanggung jawab di dalam konteks sekolah. Itu juga sama seperti tanggung jawab di masa anak-anak. Anda nggak usah khawatir yang punya literatur review, nanti kami akan selesaikan sampai literatur review ini, berikan kami kesempatan ya, Ibu Bapak menyelesaikan dulu ini sampai di hari Jumat atau di hari Sabtu untuk pendahuluan, lalu kemudian Ibu akan pindah kepada literatur review dan teman-teman literatur review menunggu pedoman ini, baru kemudian dikerjakan. Ya, kira-kira adakah pertanyaan sampai di sini? Ini udah mulai susah. Tanyalah. Lumayan ya, cari tahun 90 ya. Tapi ini udah bisa buat skripsi nih.
Jelas? Nggak ada pertanyaan? Ada Ibu, saya bayangan? ingin bertanya, Bu. Boleh, Cika. Jadi walaupun misalkan judul saya ya, apa namanya, tentang motivasi belajar di masa pandemi, nyarinya itu motivasi belajar dari tahun 90-an ya, Bu? Jadi dari Iya, awal motivasi belajar itu ya, Bu? Jadi iya, pas betul. bukan di masa pandeminya berarti ya, Bu? Bukan, tapi nanti dibanding motivasi belajarnya si masa pandemi, kata para peneliti itu beda nggak sama penelitinya yang sebelumnya itu? Dianalisis sama Cika. Kalau beda, letak perbedaannya di mana? Ya, kayak misalkan motivasi sama hasil belajar. Itu juga beda. Dulu mungkin mengarahnya ke motivasi intrinsik yang mempengaruhi hasil belajar. Tapi ternyata perkembangan penelitian berikutnya tidak hanya motivasi intrinsik yang mempengaruhi hasil belajar, tapi juga ekstrinsik, diteliti sama orang-orang gitu. Jadinya dilihatnya dari segitu, jika memang SLR itu enak, artinya dia tidak butuh untuk turun ke lapangan, tapi daya nalar kamu, daya analisismu harus kuat. Sensitivitasnya harus ada, tapi ini jauh lebih mudah dibandingkan critical review, karena kita hanya berbicara berdasarkan data, nggak perlu mengkritisi. Ya kalau kamu mengkritisi nanti kamu bingung, gimana tuh, kenapa sih motivasi belajar selama pandemik ini kok jelek, apa penyebabnya? Lalu kemudian para pakar-pakar itu bilang apa itu kalau begitu? Wah itu udah kemana-mana, nanti kamu akan ruwet sendiri. Ya. Jadi kalau kamu nanti buat skripsi dan itu tentang SLR, sebetulnya seperti itu. Ada pengkategorisasian, ada analisis tema di dalamnya. Jadi bukan hanya penelitian si A menjelaskan hasil penelitian ini, si penelitian B menjelaskan hasil penelitian ini. Itu bukan penjabaran ya, apa istilahnya display. Ya, bukan hanya sebatas display hasil penelitian, tapi kenapa dengan hasil-hasil penelitian itu mau diapakan. Nah, itulah sistematika literatur review. Dan ini sekarang banyak ya pandang ya di S2, S3 ya. Meskipun memang kadar kesulitannya akan berbeda. Gitu ya, Cika? Ya, baik, Bu. Terima kasih. Ya. Terus untuk sumbernya harus dari jurnal internasional Scopus atau boleh jurnal internasional Bebas. tapi nggak Bebas, Scopus? bebas, bebas. 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 Oh ya, baik, Bu. State Terima of the kasih, art. Bu. Karena ya, di tahun 90 itu entah mungkin ini menemukan tahun 90 ada yang Scopus untuk topik tanggung jawab ya. Kalau yang lainnya nggak ada biasanya. Kalau ada jurnal-jurnal yang dari tahun 70-an itu sudah Scopus, tapi ternyata bukan membahas ini. Cika, coba di share screen, Cika. Untuk artikelmu yang dari tinjauan kritis dirubah ke systematic literature review on. Oh iya, Bu. Share screen, Cika.